Ada banyak. Ada banyak yang tidak disampaikan oleh teacher kepada siswa, karena saya mengalami tersebut. Ada saatnya kita belajar to infinitive. Ada saatnya kita membahas mengenai gerund. Nah, infinitive itu, to infinitive, ada juga gerund, chapter mengenai tersebut. Itu adalah kata kerja. Kata kerja yang seperti tadi, bentuk 1, bentuk 2, 3. Nah, kali ini to infinitive atau infinitive aja nggak apa-apa. Gerund. Persamaannya adalah gerund sama infinitive ini bahwa sekumpulan kata kerja tertentu daftarnya ini gerund infinitive apabila dia bertemu dengan kata kerja kedua di belakangnya, maka terjadi infinitive. Yang di gerund sekumpulan juga terdapat kata kerja ini. Ketika bertemu kata kerja di belakangnya, dia menjadi bentuk gerund. Nah, saya lupa dan saya perbaiki. Infinitive itu adalah to. Ada yang tanpa to, ada yang dengan to. To go, to do, to work, to give, to help, to realize, lain-lain. Gerund itu adalah verb ing. Verb ing itu adalah kata kerja bentuk 1 yang base verb ya. Kata kerja bentuk 1 ditambah ing alias verbing. Present participle. Nah, present participle itu sama seperti tampilan gerund, verb ing. Infinitive ya, kata kerja tertentu tersebut. Makanya kita belajar butuh buku. Nah, ini fotokopian saya banyak nih ya. Fotokopian gitu. Saya tuh mau fotokopi di Masaga, Kota Palembang. Orang tersebut tahu lah saya sering mampir ke situ ya. Nah, fotokopian lagi. Di fotokopian tersebut saya menuliskan tulisan saya itu Sachiao, teacher Sachiao ya. Itu istilahnya adalah merek saya yang istilahnya tuh paten dalam fotokopian tersebut ya. Nah, ini buku lagi nih, ini buku lama ini. Nah, ini buku lama. Ini buku lama. Ini papa saya yang beli ya di zaman dulu itu. 30 tahun ini usianya nih. Ini bahkan lebih tua dari saya. Saya 89. Ya, belajar bahasa Inggris itu mulai dari hal-hal yang terlihat sederhana gitu ya. Misalnya color ya, sebelum kita masuk ke infinitive yang tadi. Misalnya color, red, merah, green, hijau, black, hitam, white, putih, orange, oranye, blue, biru, brown, coklat, grey, abu-abu, purple, ungu. Nah, itulah grammar orang bahasa Inggris itu lebih baik daripada
Indonesia. Misalnya ya, yang tadi brown, coklat. Brown sama coklat itu beda. Coklat is food, brown is a color. Gitu. Ya belajar itu memang kita butuh buku. Bukunya beli, bukunya ada di toko buku, di Gramedia, di toko buku yang lain-lain. Ya. Butuh modal belajar, butuh 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 uang belajar, butuh keluar uang. Ya, itu namanya investasi edukasi bahasa Inggris untuk putra-putri Anda, papi mami, ayah bunda yang jujur, yang berakal, sayang anak Anda. Saya nggak perlu ini kan, saya tahu pasti Anda memajukan putra-putri Anda belajar bahasa Inggris. Tapi untuk Anda yang keras kepala, Anda yang gengsi, Anda yang nggak mau keluar uang, Anda nggak mau keluar uang untuk putra-putri Anda membohongi putra-putri Anda nggak belajar bahasa Inggris, karena Anda semua itu adalah korban dari masa lalu di mana ayah bunda Anda dulu adalah orang yang pemikirannya terbatas. Banyak di antara kita manusia yang mempunyai otak, pemikiran, hanya nempel aja tuh di kepala, nggak dipakai. Ya, memang sudah ada genetika, DNA bahwa sebagian manusia otak tuh cuma nempel, nggak dipakai. They don't use it, the brain, how to think, how to develop. Kecuali kita orang-orang yang bersatu dengan Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Saya sebagai orang yang paham bahasa Inggris, saya memperjuangkan, memperkenalkan. Saya mengincar amal jariah. Pasti ada dari Tuhan, pasti ada, saya meyakini ada upah makanan minuman dari Tuhan untuk orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur, profesional, yang mau mempersembahkan untuk masyarakat, memikirkan umum, masyarakat luas. Ada kebaikan, ada hadiah, pasti ada upah. Kita yakin, kita semangat, kita berjuang, kita berkorban. Sachiao dan semua orang jujur, orang baik, orang profesional, orang nature, orang wise. Yuk semangat berjuang. Infinitif ya. Bahkan infinitif itu yang uniknya itu ada kata kerja tertentu. Nah, ini yang unik ini. Dia bisa infinitif, bisa to do, dia bisa juga gerund, bisa doing. Nah, ini uniknya ya. Nah, gini aja deh. Saya bahas dulu dari segi bahwa gerundnya yes, infinitifnya yes. Dua-dua ini bisa semua ya. Gitu. Kata kerja apakah itu adalah kata kerja begin, like, intend, try, prefer, start, continue, hate. Nah, seperti itu. Dia bisa dua, infinitif dan gerund.
kerja yang kita fokus ya, kita konsentrasi ya. Karena awalnya tadi kita berbicara kata kerja yang terbagi menjadi 3 bagian. Kemudian terbagi lagi infinitif, terbagi lagi gerund. Ada juga istilahnya present participle. Itu sebenarnya saya semua itu maaf ya. Forgive me, I'm sorry. Saya paham ini otodidak. (60-70% seperti learner yang lain. Itu sebenarnya kami itu otodidak, bukan dosen yang menjadikan. Nah, enggak. Bukan dosen. Sekarang gini aja deh. You listen to me. Anda bisa menulis, membaca sebuah kata, merangkai kalimat, menuliskan kata-kata itu 1, 2, 3, bukan 1, 2, 3 ya. Kalimat-kalimat. Makan, bekerja, ayah, bunda, berterima kasih, saling memaafkan, menolong. Anda bisa baca itu karena guru Anda di sekolah atau karena bapak ibu Anda yang mengajari Anda? Jawab jujur ya. Kita cukupkan materi ini mungkin infinitif, gerund, mungkin itu ya, gitu ya. Sama noun, kata benda ya. Oh, it's already 45 minutes. Yang kalau nggak salah video dalam HP saya Samsung ini 35 dia terbagi 2 gitu. Kalau kita rekaman 40 menit, dia langsung otomatis terbagi 2. 35 dan 5 menit. Sorry ya, karena keterbatasan mengenai properti yang bisa saya hadirkan untuk Anda, tapi kita tetap belajar bahasa Inggris. Kata kerja yang handsome, good looking, bad, itu tergantung penilaian Anda. Okay, I'm not handsome, but I try to be good looking, I try to be interesting. Karena semua fisik yang diberikan oleh Tuhan ini bukan kehendak manusia ya. Sudah diberikan Tuhan. Ada orang yang mempunyai keterbatasan, ada orang yang memang ganteng, ada orang yang memang cantik, ada yang standar, tapi kita memaksimalkan kelebihan kita. Amin. Amin. Semangat, berjuang. Amin. Kata kerja yang dengan infinitif ya. Nah, kita ini kan contohnya ada beberapa nih. Hope. Ya, hope. Berharap. I hope to help you. Hope to infinitive. Berharap. Agree. Apa itu agree? Tahu ya? Tahu? Agree ya? Remember. Us. Promise. Offer. Forget. Expect. Decide. Refuse. Seem. Appear. Need. Dan satu yang terkenal,
yang paling terkenal untuk pembelajaran. Satu, kalau ketika diajarkan hanya satu verb aja adalah apa? Adalah apa? Tebak. Iya, satu kata kerja infinitif yang paling terkenal apa? Tahu ya? Tahu ya? W W A N T. Want. I want to help them. I want to help many people. I want to teach myself. I want to get more money. I want to have much money. Want to. I don't want to. I didn't want to. Itu udah dikasih auxiliary ya. Jaran, jaran. Jaran, verb ing. Sama dengan present participle. Common verbs. Kelihatan ya? Apa ini? Wall. Wall. It is a brown wall. Wall. Common verbs follow by gerunds. Ada nih ya. Ya, karena tampilan kamera depan sebuah handphone itu terbalik ya. Nggak sama dengan tampilan kamera belakang. Sehingga tulisannya menjadi mirror ya. Mirror. Finish. Finish. Stop. Quit atau give up. Avoid. Postpone. Postpone atau phrasal verb-nya adalah put off. Delay. Keep. 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 Enjoy. Appreciate. Mind. Consider. Consider sama dengan think about. Consider sama dengan think about. Discuss. Discuss sama dengan talk about. Ada yang phrasal verb. Phrasal verb itu sama dengan preposition combination. Ya banyak. Chapter dalam bahasa Inggris phrasal verb, adjective, noun. Kata kerja yang tadi itu adalah kata kerja yang dengan cara gerund. Nah, misalnya stop ya, kita contohkan stop ya. My uncle, his uncle, stop, bentuk kedua nih tapi dibikin. His uncle, stop smoking. Gitu ya. My brother, my sister, my elder brother, my elder sister, stop. Stopnya bentuk kedua dulu, kata kerja bentuk past verb ya. He stop gossiping. Seperti itu ya. Keep, kalau keep bagus juga tuh. Kalau keep itu kan tetap terus. I keep working. I keep fighting. I keep sharing knowledge. I keep promoting English education. Seperti itu ya, dibikin verbing sama dengan present participle. Oke, sedikit lagi ya. Iya, belajar nggak usah terlalu serius. Yang penting itu adalah learning is about repetition. Kata benda nih, kata benda, noun.
Makanya sering saya sampaikan part of speech yang sering disampaikan oleh banyak guru bahasa Inggris. Saya nggak memakai itu ya, nggak pakai part of speech. Saya pakai cara misalnya kata kerja itu verb, adjektif itu kata sifat, noun itu kata benda. Tiga ini mesti beda. Tentunya dengan subjek. Itu ya, tahu mengenai kata sifat. Kata sifat setelannya dengan to be. Kata benda noun setelannya dengan apa? Ada to be-nya juga ya. Nah, kayak gitu. Kemudian ya, kita langsung masuk ke noun ini ya. Ada yang countable, uncountable. Bisa dihitung, nggak bisa dihitung. Kita kasih satu contoh countable noun dan satu contoh uncountable noun. Kalau di kamus itu tulisannya you untuk yang nggak bisa dihitung, sama C countable noun untuk yang bisa dihitung. Satu contoh mengenai yang bisa dihitung adalah house is a house. I need a new house. Itu bisa dihitung ya, gitu. Everyone may have a house. Students need books. Bisa dihitung. The kids are writing some new words.